kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kami dimampukan kembali untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk belajar, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal 6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan pasal 7. Ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam perkenanan Allah adalah hidup yang harus menyesuaikan dengan rancangan-rancangan Allah. Hidup yang harus disesuaikan dengan rancangan-rancangan Allah. Agar kita dapat bisa hidup di dalam rancangan dan perkenanan Allah. Pada ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam khotbahnya di bukit, dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Dia berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar kita dapat hidup berkenan di hadapan Allah, kita membutuhkan kemurnian hati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana supaya kita memiliki kemurnian, kesucian hati kita? Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat melihat Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dapat memiliki kemurnian atau kesucian hati. Yang pertama kita belajar, hiduplah di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemurnian hati hanya bisa kita peroleh melalui kasih karunia Allah yang diberikan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita dibebaskan dari perbuatan-perbuatan dosa yang mengikat kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, firman Tuhan berkata bahwa kehidupan lama sudah berlalu. Tetapi sesungguhnya kehidupan yang baru telah menjadi bagian dalam kehidupan tiap-tiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-15.
Di situ firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus membawa kita kepada kemurnian hati kita, membawa kita kepada kesucian hati kita. Karena setiap kita telah dijadikan baru di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah dijadikan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, Paulus mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Dia yang telah mati di kayu salib untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus adalah hidup tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Tidak lagi kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kehidupan kita bisa menjadi berkenan di hadapan Allah. Bagaimana supaya kehidupan yang telah dianugerahkan kepada kita bisa kita jaga kemurnian hati kita. Bagian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, agar kita dapat memiliki kemurnian atau kesucian hati kita. Yang pertama, hiduplah di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan Kristus yang baru, jangan lagi kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk memuaskan keinginan kita, tetapi hiduplah bagi Dia, bagi Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar di tengah-tengah dunia ini. Hiduplah bagi Dia yang telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita di dalam hidup perkenanan Allah, hati kita dimurnikan, hati kita memiliki kemurnian, kesucian, agar kita dapat melihat Allah yang kita sembah. Yang kedua, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dalam pembacaan firman Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa kita memiliki kemurnian iman, untuk bisa kita memiliki kesucian hati kita di hadapan Tuhan, kita mau belajar dari seorang Rasul Paulus pada pagi hari ini. Dia mengajarkan meskipun pengampunan yang diberikan Allah terhadap dosa-dosa kita telah kita peroleh lewat pengorbanan Yesus Kristus, tetapi kita masih harus terus berjuang dalam kehidupan yang dianugerahkan, dalam kehidupan baru yang diberikan kepada kita. Kita masih diminta untuk terus berjuang supaya kita bisa menselaraskan keinginan hati kita, keinginan pikiran kita, perasaan kita, bahkan kehendak kita dengan selaras dengan keinginan, kehendak, pikiran, perasaan yang ada pada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, supaya kita memiliki kemurnian, kesucian hati, kita harus selalu berjuang. Kita harus hidup di dalam memperjuangkan kemurnian hati kita. Karena meskipun segala dosa dan pelanggaran telah kita peroleh, dosa dan pelanggaran telah ditebus di dalam Yesus Kristus, tetapi kita masih diminta untuk berjuang supaya kita menselaraskan. Yang pertama ada kita menyelaraskan hati kita. Kita berjuang untuk menselaraskan hati kita, menselaraskan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita dengan perasaan, pikiran, kehendak yang terdapat kepada Allah, yang terdapat di dalam Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berusaha sedemikian rupa melayani, mengerjakan tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya untuk mengajar, untuk menyampaikan kasih karunia Allah kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kita melihat bahwa dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12, bagaimana hati seorang Paulus begitu terbuka kepada jemaat Korintus. Bagaimana hati seorang Paulus betul-betul mengasihi akan jemaat-jemaat di Korintus. Tetapi kita melihat ayat yang ke-12. Dia berkata di situ, dan kamu jemaat Korintus, ada tempat yang luas di dalam hati kami, tetapi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai seorang yang telah melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dengan membuka hati seluas-luasnya kepada orang-orang yang dilayani, orang-orang yang dikasihinya, tetapi Paulus mendapati kenyataan bahwa jemaat Korintus hanya memberi tempat yang kecil pada bagian hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, seandainya kita membayangkan akan hal ini, kita bisa merasakan, kita mungkin ketika kita diperhadapkan dengan situasi ini, dengan mudah kita menjadi tawar hati. Dengan mudah kita menjadi kecewa. Dengan mudah kita menjadi kecut. Karena kita menganggap kehadiran kita hanya diberi perhatian yang sangat kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang sama diperhadapkan kepada Paulus. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Paulus ketika dia mendapati orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dilayaninya dengan sekuat, dengan sepenuh hatinya, tetapi mereka hanya memberikan ruang yang kecil di dalam hatinya. Mereka hanya memberikan perhatian yang kecil bagi pengajaran seorang Paulus. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Paulus berusaha menjaga kemurnian hatinya. Paulus berjuang agar hatinya, kemurnian hatinya dalam menyampaikan pekerjaan-pekerjaan Allah, dalam melakukan tugas-tugasnya, tidak sedikit ternoda hatinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Paulus berjuang agar hatinya, agar kesucian hatinya tidak ternoda hanya karena tidak diperhatikan, hanya karena mendapatkan tempat yang sempit di dalam hati orang-orang yang dilayaninya. Yang dilakukan oleh Paulus adalah supaya kemurnian hatinya tetap terjaga. Tujuan awalnya tetap dia pegang. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berjuang supaya menjaga kemurnian hatinya yang dilakukan oleh Paulus ayatnya yang ke-13. Dia berkata pada ayat bagian yang B, "Aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan,
Paulus tahu bahwa dia mendapatkan tempat yang kecil di dalam hati para pengikutnya. Di dalam hati orang-orang yang dilayaninya dengan sungguh-sungguh. Tetapi itu tidak membuat Paulus menjadi tawar hati. Dia menjaga kemurnian hatinya dengan dia berkata, "Aku berkata kepadamu seperti kepada anak-anakku." Kasih orang tua terhadap anaknya yang tidak menuntut balas. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Paulus, dia mengangkat orang-orang Korintus yang dilayani sebagai anak-anak rohani yang masih harus dibimbing, yang masih harus diajar. Sehingga dia berkata, "Aku berkata kepadamu anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Bukalah hatimu seluas-luasnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan." Bukan untuk menerima Paulus, tetapi untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Paulus mengajarkan, Paulus memberitahukan kepada mereka. Karena sebagai seorang ayah rohani, Paulus bertanggung jawab terhadap jemaat yang dilayaninya. Sehingga dia berkata, dia menasehati, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak sepadan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang kelima dia berkata, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ayat ke-16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Paulus mengajarkan dengan detail kepada setiap orang-orang Korintus. Dibuka pikirannya untuk melihat kasih karunia Allah yang telah disampaikan kepada jemaat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Paulus berbicara kepada anak-anak rohaninya jemaat Korintus bahwa sesungguhnya mereka adalah bait Allah di mana seharusnya Allah hidup, Allah tinggal, Allah ada di tengah-tengah mereka. Sehingga ayat yang ke-18, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kemurnian hati Paulus. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia menghadapi berbagai tantangan. Dia menghadapi berbagai penolakan. Dia menghadapi berbagai respon yang tidak menghargai akan kehadirannya. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus, dia tetap menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang menolak kehadirannya. Terhadap orang-orang, terhadap jemaat Korintus yang hanya memberi ruang yang kecil di dalam hatinya. Dia tetap menunjukkan kasihnya dengan sungguh-sungguh. Dengan dia menasehati, dengan dia mengajarkan. Perjuangan Paulus untuk kemurnian hatinya, dia tetap mengajak jemaat Korintus. Dia berkata pada pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang tidak punya kepentingan lain selain untuk menyampaikan kasih karunia Allah, menyampaikan kasih Allah yang luar biasa. Dia akan bersikap sama seperti Paulus. Ketika dia ditolak sekalipun,
dia tetap menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Sehingga dia berkata ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih. Menunjukkan betapa hatinya tulus, betapa hatinya bersih, mengasihi orang-orang Korintus, bukan karena orang Korintus baik, bukan karena orang Korintus memberi lebih besar, bukan karena Korintus, kota Korintus adalah kota yang besar, tetapi dia melakukannya karena dia memiliki kemurnian hati. Dia coba menselaraskan kehidupannya dengan kehendak Allah, sehingga dia mengajak supaya jemaat Korintus menyucikan diri mereka dari hal-hal jasmani dan rohani, dan hidup di dalam pengudusan dalam takut akan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, kita menghadapi berbagai-bagai penggumulan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas-tugas kita, seringkali mungkin kita mendapatkan tanggapan yang tidak baik. Tidak ada pujian atas pekerjaan yang kita lakukan. Tidak ada pengakuan terhadap apa yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Rasanya segala sesuatu yang kita kerjakan dipandang oleh orang lain sebelah mata. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa tujuan kita melakukannya? Apa tujuan hidup kita? Jika tujuan hidup kita adalah berkenan di hadapan Allah, maka kita harus menjaga kemurnian hati kita. Kita menjaga kemurnian hati kita dengan kita hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus berjuang agar hati kita terus dimurnikan, hati kita terus diselaraskan dengan kehendak Allah. Kalaupun pekerjaan kita tidak dianggap, kalaupun kehadiran kita dianggap sepele, lihatlah apa yang Tuhan kehendaki ketika kita ada di tempat yang Dia tempatkan. Apakah yang ada dalam pikiran Allah ketika kita di posisi yang saat ini? Apakah yang dirasakan Allah sehingga Dia meletakkan kita di tempat seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kemurnian hati hanya bisa kita peroleh sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemurnian hati hanya bisa kita peroleh jika kita hidup di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, kita tidak lagi memikirkan tentang diri kita. Kita tidak lagi memikirkan apa keuntungan bagi diri kita ketika kita melakukan ini dan itu. Tetapi ketika kita melakukan yang harus kita pikirkan, bahwa ini kita kerjakan, ini kita lakukan adalah untuk Dia yang telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Yang kedua, supaya hati kita, kemurnian, kesucian hati kita tetap terpelihara, tetap terjaga, tetap terawat, teruslah berjuang. Berjuanglah untuk menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Teruslah berjuang untuk menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Teruslah berjuang untuk menselaraskan perasaan kita dengan perasaan yang Allah miliki. Teruslah berjuang untuk menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah yang harus disesuaikan dengan keinginan kita. Tetapi keinginan kita harus kita sesuaikan dengan rencana, dengan kehendak yang Allah telah buat dalam kehidupan kita. Sehingga kemurnian hati kita akan tetap terpelihara. Tunjukkanlah kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura, tetapi tunjukkanlah kasih yang sungguh-sungguh, sehingga orang-orang di sekitar kita melihat Kristus di dalam diri kita. Meskipun
apapun yang kita hadapi, kalau kita tahu tujuan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, melakukan yang dikehendaki Tuhan, selaraskan hidup kita dengan Tuhan, maka meskipun apapun yang kita hadapi, kita tidak akan tawar hati di dalamnya. Hati kita, kesucian hati kita akan tetap terpelihara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita kembali, boleh memurnikan kembali hati kita dalam pengiringan akan Tuhan. Sehingga tiap-tiap hari kehidupan yang kita jalankan akan sungguh selaras dengan hati, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendak Allah yang telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini Bapa, untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Tidak jarang hati kami seringkali tidak murni untuk melakukan ini dan itu. Seringkali kami berharap ada timbal balik, ada perhatian. Seringkali kami menuntut untuk kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami dimampukan untuk terus hidup dalam perkenanan Allah. Dengan memurnikan hati kami. Dengan berusaha, dengan sungguh-sungguh menselaraskan hidup kami dengan apa yang Tuhan telah rancangkan bagi kami. Mampukan setiap kami Bapa. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh kepemimpinan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan dalam babak baru kehidupan setelah pandemik, kami juga menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi pulau di mana kami ada. Tuhan berkati akan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Provinsi Bali ini. Engkau menganugerahkan mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu untuk bangkit kembali menghadapi kehidupan yang baru setelah pandemik ini. Tuhan mampukan setiap masyarakat untuk sungguh-sungguh patuh, untuk sungguh-sungguh taat melakukan apa yang Tuhan amanatkan lewat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati semua kesehatan umat-Mu, berkati semua kesehatan setiap lansia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.